Oke. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Mantap cuy. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan merecap sebuah film yang berjudul The Tomorrow War, diproduksi pada tahun 2021, di mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang direkrut untuk bertarung ke dalam sebuah perang masa depan, di mana nasib umat manusia bergantung pada kemampuannya untuk menghadapi apa yang terjadi di masa lalu. Film yang bertema military science fiction action ini dibintangi oleh Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin, serta masih banyak aktor dan aktris lain yang gak bisa disebutin satu persatu. Di suatu tempat di tahun 2050, beberapa orang terlihat terjatuh di kolam renang. Orang-orang ini tampak mengenakan pakaian perang lengkap dengan persenjataannya. Dan ini dia abang jago kita kali ini. Dia bernama Dan Forster. Scene kemudian flashback ke 28 tahun sebelumnya. Mundurnya jauh juga ya, ke tahun 2022. Nah, di tahun ini si Dan Forster bersama dengan keluarga besarnya sedang merayakan pesta ulang tahun atau pesta Natal mungkin ya. Gue kurang tahu juga, tapi yang pasti sebuah pesta, bukan upacara bendera. Tampak juga istri dan juga anaknya yang bernama Murray Forster. Rencananya nih, di pesta ini Forster akan menemani anaknya ini untuk menonton pertandingan final Piala Dunia. Tapi karena si Forster ini sedang menunggu kabar baik perihal pekerjaannya, alhasil dia nggak bisa menemani anaknya. Namun bukannya kabar baik yang diterima si Forster, melainkan dirinya tidak diterima untuk pekerjaan yang selama ini dia impikan. Karena mimpinya sudah gagal, ya udahlah ya kan, si Forster balik lagi ke rumahnya dan dia langsung menemani anaknya nonton bola bersama. Dan ketika sedang menonton pertandingan, sesuatu yang aneh terjadi di lapangan pertandingan. Sebuah portal terbuka yang menyebabkan semua orang yang ada di stadion menjadi terdiam. Bukan cuma itu, beberapa orang bersenjata lengkap juga keluar dan menakuti semua orang. Tapi rupanya pasukan bersenjata ini datang dengan niat baik. Salah seorang yang bernama Lieutenant Hart mengatakan kalau mereka datang dari masa depan, 30 tahun yang akan datang. Dan tujuan mereka ke sini adalah untuk meminta bantuan, karena di masa depan nanti umat manusia akan berada di ambang kepunahan akibat peperangan melawan makhluk asing. Mereka juga mengajak orang-orang yang ada di masa sekarang ini untuk ikut berperang bersama dengan mereka. Kemudian 1 tahun berlalu semenjak kedatangan orang-orang dari masa depan. Dan sejak saat itu berbagai macam fasilitas teleportasi dibangun di seluruh belahan dunia, hanya untuk mengirimkan militer dunia ke masa depan. Tapi semuanya nggak sesuai yang diharapkan, karena banyak tentara-tentara yang dikirimkan tersebut nggak bisa kembali lagi dengan selamat, alias udah pada modar. Sampai-sampai nih warga sipil yang ada di seluruh dunia juga ikut direkrut. Sebanyak ribuan orang dikirimkan setiap minggunya ke masa depan. Namun tetap aja populasi yang ada di masa depan terus-menerus merosot. Berbagai protes terjadi di seluruh dunia. Mereka mempertanyakan apakah hal ini memang sepadan dan apakah mereka harus terlibat perang yang perang itu sama sekali belum terjadi. Keesokan harinya Forster terlihat sedang mengajar di sebuah universitas. Nah, ketika sedang mengajar, Forster menerima panggilan masuk yang menyatakan kalau dirinya direkrut oleh pemerintah. Forster kemudian datang ke sebuah tempat untuk melakukan pendaftaran dan juga serangkaian tes sebelum nantinya dia akan bergabung dengan para sukarelawan. Forster kemudian dinyatakan lulus tes. Tapi anehnya setiap rekrutan yang lulus tes ini akan dinyatakan meninggal 7 hari kemudian. Andai Forster nggak bisa kembali lagi, maka sertifikat kematiannya sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Selain itu, sebuah alat dipasangkan di lengan Forster. Tujuannya adalah supaya Forster bisa melakukan perjalanan waktu. Selain itu, alat tersebut juga sebagai alat pelacak untuk mendeteksi setiap orang yang akan dikirimkan. Singkat cerita, ketika istrinya Forster mengetahui kalau suaminya akan menjadi salah satu bagian dari misi masa depan, dia kemudian gak setuju. Lalu istrinya merencanakan untuk kabur dari rencana pemerintah ini. By the way, istrinya Forster ini bekerja di bagian perekrutan pemerintah cuy. Forster kemudian meminta bantuan ayahnya yang bernama James Forster. James adalah seorang ahli di bidang engineer, dan dia juga salah satu orang yang selalu menentang kebijakan pemerintah terkait pengiriman orang-orang ke masa depan. Tapi karena ayah dan anak ini punya sebuah masalah keluarga yang tidak terselesaikan, maka Forster pun gak jadi untuk melepaskan benda yang ada di tangannya. Mau nggak mau, Forster harus berpamitan dengan istri dan anaknya. Setelah berpamitan, Forster lalu dikumpulkan bersama dengan ribuan orang lainnya.
Tidak ada pelatihan khusus militer bagi mereka semua. Yang ada hanya sedikit pengetahuan tentang makhluk apa yang akan mereka hadapi dan bagaimana cara mengalahkannya. Ini sih bunuh diri namanya cuy. Nah, di sini Forrester tergabung dalam tim R-Force bersama dengan salah seorang yang bernama Charlie. Singkat cerita, tim R-Force di briefing oleh pemimpin mereka, yang umurnya mentor-mentor ini tuh sebenarnya masih bocil kalau di tahun 2022. Mereka semua diberitahu perihal musuh yang akan mereka hadapi, yaitu makhluk-makhluk yang diberi nama White Spike. Selain itu juga dijelaskan tentang Jamling, yaitu alat yang memindahkan mereka melewati ruang dan waktu. Nah, Jamling ini hanya bisa bekerja satu arah. Contohnya nih, jika berpindah di bulan Juli tahun 2022, maka Jamling akan memindahkannya ke bulan Juli tahun 2050, 28 tahun setelahnya. Maka dari itu, Jamling tidak bisa memindahkan waktu ke awal kemunculan alien yang menyerang masa depan. Malam harinya, alarm kemudian terdengar ke seluruh pusat pelatihan. Ternyata mereka semua akan diberangkatkan lebih cepat dari rencananya. Semua orang dikumpulkan dalam satu ruangan dan memulai proses jumper ke masa depan. Namun rupanya terjadi kesalahan dalam penentuan koordinat lokasi. Yang tadinya mereka direncanakan mendarat di pantai Miami. Dan tahu-tahu mereka malah muncul di atas kota Miami yang sudah terlihat hancur berantakan. Dan untungnya si Forrester jatuh tepat di atas sebuah kolam renang yang ada di rooftop sebuah gedung. Dari atas gedung, orang-orang yang tersisa melihat kengerian yang terjadi di sekeliling mereka. Setelah itu, Forrester dan tim yang tersisa ditugaskan untuk menyelamatkan beberapa orang tim peneliti yang terjebak nggak jauh dari posisi gedung mereka sekarang. Sebelum nantinya kota ini akan dibom dan diledakkan untuk membersihkan seluruh White Spike yang ada di dalam kota. Para anggota tim lalu dengan cepat turun dan menyisiri jalanan. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Nah, ketika memasuki gedung dan tiba di lantai 7, salah seorang anggota tim yang bernama Dorian sempat mengambil potongan cakar dari bangkai White Spike yang sudah mati. By the way, Dorian adalah salah satu orang yang sudah bertugas dalam misi seperti ini sebanyak 3 kali. Kemudian para anggota tim menemukan tim peneliti yang ternyata mereka semua sudah tewas dan digantung. Setelah itu, Forrester dan kawan-kawan diperintahkan untuk segera memasuki laboratorium dan mengambil beberapa sampel yang dibutuhkan. Setelah berhasil mendapatkan semua sampel, dengan cepat mereka bergegas keluar menggunakan jalur tangga darurat. Tapi naas, di sini mereka malah bertemu dengan White Spike. Selain lincah, makhluk-makhluk ini juga dilengkapi dengan tentakel yang bisa menembakkan duri. Dengan cepat, para anggota tim berusaha untuk keluar dari sergapan White Spike yang terus-menerus bermunculan. By the way, titik lemah makhluk ini tuh adanya di bagian leher dan juga perut cuy. Dan pinternya setiap kali akan ditembak, White Spike pasti akan berusaha melindungi bagian vitalnya tersebut. Nah, 3 kendaraan penjemput diperintahkan untuk menjemput Forrester dan teman-temannya. Tapi sayangnya White Spike muncul dan menggagalkannya. Di kejauhan, jet-jet tempur terlihat muncul dan sedikit lagi sedang bersiap untuk melakukan pengeboman. Beberapa anggota tim harus mati dalam insiden ini. Nah, kemudian Forrester bersama anggota tim yang tersisa berhasil selamat dari ledakan besar yang mengguncang kota Miami. Setelah itu, Forrester lalu tersadar di ruang perawatan. Ternyata dari semuanya hanya dia, Charlie, dan Dorian lah yang berhasil selamat. Sisanya pada modar. Nah, mereka bertiga ini sedang berada di basis militer di wilayah Republik Dominika. Setelah itu, Forrester dipanggil untuk menjalankan sebuah misi. Dan di sini dia bertemu dengan sosok wanita yang sebelumnya memerintahkan dia dan anggota tim lainnya di Miami sebelumnya. Wanita ini bernama Muri Forrester. Ya, dia bertemu dengan anak kandungnya yang sekarang sudah dewasa. Selain berpangkat kolonel, Muri juga seorang saintis sama seperti bapaknya. Kemudian Forrester diberitahu bahwa sekarang mereka akan menjalankan sebuah misi untuk menangkap White Spike betina. Muri menjelaskan White Spike yang sebelumnya dihadapi Forrester semuanya adalah jantan. Si betina biasanya bersarang di bawah tanah dan dilindungi oleh para pejantannya. Tujuan Muri menangkap si betina adalah supaya dia bisa menciptakan suatu toksin untuk membunuh seluruh White Spike. Makanya itu Muri membutuhkan DNA mereka. Nah, di perjalanan Muri sempat bercerita kalau dulunya makhluk-makhluk ini hanya muncul di tempat ini. Makhluk-makhluk itu mendarat di tempat terpencil, menghindari radar dan juga satelit.
yang kemudian bersembunyi, sampai akhirnya muncul dan mulai menghancurkan negara Rusia. 3 tahun kemudian, semua benua juga hancur, Amerika, Australia, Asia, Afrika, dan juga Eropa. Di sini Forster kemudian mencoba bertanya kepada Muri, apa yang terjadi dengan dirinya, dengan ibunya, dan apakah dia berhasil kembali atau sudah mati. Namun Muri memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Singkat cerita, mereka kemudian tiba di tempat di mana tim pasukan darat sudah berhasil menjebak si betina di dalam sarangnya. Muri lalu turun dan membantu untuk menangkap si betina. Tapi si betina ini cukup kuat dan mencoba untuk melawan. Nah, melihat anaknya dalam bahaya, Forster juga ikut-ikutan turun dan membantu. Dan akhirnya si betina berhasil dimasukkan ke dalam kurungan. Namun rupanya si betina ini sempat berteriak yang mengakibatkan segerombolan White Spike jantan datang ke tempat mereka. Dengan cepat Muri memerintahkan anak buahnya untuk mengevakuasi si betina. Dan terjadilah kejar-kejaran di mana Forster dan Muri mencoba menyelamatkan diri dari kejaran White Spike. Dan sampailah mereka di pinggir pantai. Sambil menunggu tim penjemput, tiba-tiba Muri mencoba menceritakan hal yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dengan ayahnya di tahun ini. Jadi setelah ayahnya si Forster ini pergi meninggalkan dirinya waktu bocil, ternyata sang ayah berhasil kembali dengan selamat. Namun beberapa tahun berselang setelah Muri berumur 14 tahun, Forster dan istrinya bercerai. Dan saat Muri berumur 16 tahun, dia mendapati kabar kalau ayahnya mengalami kecelakaan. Dan pada momen itulah Muri merasa sedih karena ayahnya dinyatakan meninggal. Jadi inilah alasan sebenarnya Muri memilih ayahnya untuk datang ke masa depan, supaya ayahnya bisa memperbaiki keadaan keluarga mereka. Next, si betina kemudian dibawa ke sebuah fasilitas yang bernama Deepswell 9 yang berada di pesisir pantai timur Bahama. Disinilah basis pertahanan terakhir umat manusia, dan di sini pula Jamling atau alat pemindah waktu berada. Si betina kemudian dibius dan ditahan di ruang penahanan. Muri bersama dengan Forster lalu mencoba memulai serangkaian tes untuk menciptakan toksin yang dapat membunuh si betina beserta seluruh keluarganya. Berhari-hari mereka melakukan serangkaian tes, sampai akhirnya mereka berhasil menemukan sampel toksin yang dimaksud. Namun tiba-tiba alarm mendadak berbunyi yang menandakan kalau fasilitas ini sedang diserbu oleh White Spike jantan. Keren lo bisa berenang cuy. Nah, karena datangnya sekampung, gerombolan White Spike ini berhasil menerobos perimeter. Muri kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menahan selama mungkin agar makhluk-makhluk tersebut tidak sampai ke lantai atas, tempat di mana Jamling berada. Karena Forster ini sedikit lagi bakalan balik lagi ke tempat asalnya, alias waktunya sudah berakhir. Nah, karena saking banyaknya White Spike yang menyerbu fasilitas ini, akhirnya si betina berhasil diselamatkan. Nah, begitu keluar, si betina langsung memburu Forster dan juga Muri. Sampai-sampai Muri harus terluka karena duri dari si betina. Karena nggak ada waktu lagi, Muri lalu memberikan sampel toksin kepada ayahnya. Muri berpesan supaya toksin itu diperbanyak agar nantinya bencana ini tidak terjadi di masa lalu. Kemudian si betina muncul tepat di hadapan mereka, disusul oleh hancurnya fasilitas tersebut. Dan gak berapa lama, Forster lalu tersedot ke dalam lubang waktu dan kembali ke dunianya, disusul oleh beberapa orang yang juga selamat, termasuk Charlie dan juga Darian. Nah, karena Jamling sudah hancur, maka kini umat manusia nggak bisa lagi kembali ke masa depan untuk menghancurkan White Spike menggunakan toksin yang ditemukan oleh Muri. Dan perang ini dinyatakan sudah berakhir. Setelah kembali ke keluarganya, Forster sempat merasa bersalah atas kematian anaknya Muri di masa depan. Forster juga sempat curhat kepada istrinya dan menceritakan semua yang terjadi di masa depan, termasuk ketika dirinya bertemu dengan Muri. Mereka berdua juga berbincang-bincang untuk mencari sebuah solusi tentang bagaimana caranya mencegah bencana ini sebelum semuanya terlambat. Sang istri lalu mempunyai sebuah ide untuk menghentikannya. Dia lalu bertanya kapan dan di mana alien itu datang dan mendarat. Forster lalu menceritakan kalau para alien itu datang dan menyerang pertama kalinya di wilayah Rusia pada tahun 2048. Dan ternyata ketika dicari sebelum penyerangan dimulai, mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu sang istri mengatakan, bisa aja ya kan alien sebenarnya nggak datang di tahun 2048.
Bisa aja mereka datang lebih awal. Makanya mereka mencari di tahun yang salah. Nah, mengetahui yang dikatakan istrinya mungkin merupakan sebuah kebenaran, kemudian bersama dengan Dorian dan juga Charlie, mereka lalu memulai penyelidikan untuk mengetahui kapan dan di mana pesawat alien mendarat dengan pasti. Dengan menggunakan cakar White Spike yang sebelumnya sempat diambil sama si Dorian, mereka bertiga kemudian menemui seorang mahasiswa, muridnya si Forster. By the way, mahasiswa ini ahli di bidang gunung berapi gitu cuy. Nah, terus apa hubungannya gunung berapi dan juga cakar White Spike? Jadi setelah diteliti di dalam cakar tersebut terdapat abu vulkanik yang menempel selama ribuan tahun. Nah, abu vulkanik yang menempel itu berasal dari letusan gunung berapi yang berada di wilayah China. Tepatnya Gunung Changbai yang meletus tahun 946 sebelum Masehi. Dan abunya sampai ke penjuru dunia, termasuk wilayah utara Rusia. Maka dari itu, makhluk-makhluk tersebut sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Dan karena pemanasan global, mereka akhirnya bangkit di tahun 2048. Mengetahui hal itu, Forster mencoba untuk meminta bantuan pemerintah dalam melakukan sebuah misi menemukan kapal alien di wilayah Rusia. Tapi perwakilan pemerintah ini dengan tegas menolaknya. Namun Forster nggak kehabisan akal. Karena itu dia mencoba meminta bantuan sang ayah. Dan sang ayah kemudian bersedia membantunya. Di mana sang ayah akan ikut bergabung dengan beberapa orang, termasuk juga si Letnan Hart. By the way, sampel toksin kini berhasil diperbanyak cuy. Dengan ini mereka semua berharap dapat membunuh makhluk alien begitu nanti mereka menemukannya. Singkat cerita, dengan menggunakan pesawat, mereka akhirnya tiba di wilayah utara Rusia. Secara bersama-sama mereka kemudian mencoba menyisir setiap lokasi untuk mendapatkan tanda-tanda dari medan magnet. Dan mereka pun menemukannya. Bom pun kemudian diledakkan untuk membuka jalan. Dan akhirnya ditemukanlah pesawat alien yang terkubur di bawah es. Charlie dan James ditugaskan untuk menunggu di luar, sedangkan yang lainnya langsung memasuki area pesawat. Begitu masuk, Forster mengetahui kalau sebenarnya pesawat ini tidak memilih untuk mendarat di bumi, melainkan pesawat ini mengalami kecelakaan, di mana hal itu dibuktikan dengan temuan pilot pesawat dengan wujud yang berbeda dengan White Spike. Begitu juga dengan White Spike yang ditemukan di dalam sebuah tabung penyimpanan. Dan bisa dibilang kayak semacam kargo gitu cuy. Dan mungkin kargo-kargo ini akan digunakan sebagai senjata. Tapi targetnya bukan bumi. Nah, singkat cerita, mereka semua lalu menyuntikkan toksin ke beberapa makhluk yang ada di sana. Dan makhluk-makhluk itu seketika merintih kesakitan. Tapi rupanya tepat di belakang mereka ada beberapa White Spike yang terbangun, termasuk si betina. Makhluk-makhluk itu kemudian mencoba untuk keluar, termasuk si betina. James dan Charlie yang menjaga di luar bersiap untuk menghadapi White Spike. Di sini Dorian dan juga yang lainnya memutuskan untuk meledakkan pesawat luar angkasa dengan maksud supaya makhluk-makhluk tersebut nggak bisa keluar ke permukaan. Dengan cepat Forster lalu berlari menyelamatkan diri saat sebelum ledakan besar terjadi. Setelah itu Forster bertemu dengan ayahnya dan juga Charlie yang berhasil selamat. Namun sialnya si betina berhasil kabur. Karena Charlie sedang terluka, maka Forster bersama dengan ayahnya memutuskan untuk memburu si betina. Nah, ketika menemukan si betina, James berusaha untuk menjebak makhluk itu dengan cara membuat replika dirinya. Udah kayak petani gitu cuy, ngusir hama. Nah, si betina yang marah karena udah dibego-begoin lalu langsung memburu James. Untungnya nih, Forster berhasil datang tepat waktu. Setelah itu mereka berdua berhasil memojokkan si betina. Tapi tiba-tiba makhluk itu mendadak menghilang. Dan tiba-tiba dari dalam kabut si betina muncul lagi dan menyerang mereka berdua. Dalam serangan itu Forster sempat melukai si betina. Selain itu toksin juga berhasil disuntikan di lengan sebelah kanannya. Tapi dengan cepat makhluk itu mematahkan lengannya. Nah, ketika si betina mencoba menyerang sang ayah, Forster dengan cepat menolongnya. Dengan menggunakan senjata brass knuckle, Forster menyayat tubuh si betina berkali-kali sampai makhluk tersebut nggak berdaya. Dan karena Forster hanya mempunyai satu dosis toksin lagi, maka dia pun menggunakannya tepat ke dalam mulut si betina. Makhluk itu pun merintih kesakitan sambil terjatuh dari atas tebing. Dan akhirnya makhluk itu pun hancur dan mati.
Setelah itu beberapa media melaporkan kejadian yang terjadi di wilayah Rusia. Nah, salah seorang pejabat kemudian mengklaim kalau dia telah memerintahkan sekelompok tentara elit untuk mencegah ancaman alien. Tadi perasaan dia nolak ya kan? Film kemudian ditutup dengan Forster yang sekarang kembali ke rumahnya bersama dengan sang ayah. Forster berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan keluarganya, karena masa depan yang selama ini dia cari-cari sebenarnya ada di depan matanya. Dan ceritanya pun berakhir cuy. Tetep ya, keluarga pokoknya nomor satu. By the way, dari semua film yang bertemakan alien yang sudah pernah gue tonton, baru kali ini gue menemukan sebuah sensasi, atau bisa dibilang gue menikmati banget film ini. Ada rasa-rasa penasaran yang timbul gitu cuy. Karena film ini berdurasi sekitar 2 jam lebih, biasanya gue langsung bosen begitu ketemu film model beginian. Beneran, kalian harus nonton filmnya secara utuh. Dan gue sangat merekomendasikan film ini sebagai film yang layak ditonton bagi kalian yang menyukai film-film bertema alien. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 8,5 dari 10. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.